Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teman-teman, kali ini aku akan membacakan satu testimoni dari Sakadita. Jadi dia menceritakan tentang membaca 100 kali sholawat dan Allah mengabulkan hajatnya. Saya baca langsung aja ya. Saya sudah jalani setiap sholat fardu 100 kali, hutang sudah jatuh tempo, akhirnya nggak kebayang uang berjuta-juta dari mana aku dapat dalam waktu 2 minggu. Aku berusaha mengamalkan sebisaku dan semampuku. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Ya Allah, makasih banget atas terkabulnya doaku. Pokoknya bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Kemudian aku bertanya, jalan rezekinya dari mana? Beliau menjawab, rezeki lewat anak saya. Sebelumnya aku takut bilang sama anak, masalahnya saya pernah bilang sama anak. Jadi sebelum mengenal sholawat, beliau juga pernah punya hutang dan bercerita sama anak, tapi ternyata anaknya menolak untuk membantu waktu itu. Pernah dia menceritakan masalahnya pada anaknya marah dan kecewa. Aku bingung dari mana aku harus bayar, suami nggak kerja lama, buat makan nggak ada, setiap sholat aku nangis. Apa yang harus aku lakukan? Sebentar lagi aku harus bayar. Akhirnya setelah berusaha mengamalkan semuanya, setelah itu aku beranikan bilang sama anak, dengan pertolongan Allah seketika anak bilang berapa jumlah utang ibu, besok langsung ditransfer. Masya Allah. Selamat ya untuk Kak Sakadita. Makasih ya Allah, kau ijabah doaku. Janji Allah memang benar, siapa yang taat Allah akan tolong hambanya. Makasih anak, kamu selamatkan ibumu, semoga Allah ganti yang lebih banyak, amin. Jadi teman-teman, ada kan ya yang selama ini sering bilang kalau kita mau bayar hutang ya dibayar hutangnya. Betul, dibayar hutangnya gitu. Tapi di saat kita sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan secara ikhtiar dunia, mungkin kita sudah bekerja atau mungkin udah cari pekerjaan tapi belum dapat, sementara kebutuhan hidup itu kan terus ada ya kayak gitu. Kebutuhan hidup terus meningkat, kita nggak punya pekerjaan, dan apa yang bisa kita lakukan selain meminta pertolongan sama Allah gitu. Jadi sebelum Mbak Saka ini mengamalkan sholawat, beliau pernah mempunyai hutang dan bercerita sama anak tentang masalahnya. Ternyata anaknya waktu itu marah, kecewa gitu ya. Dan sekarang di saat Mbak Saka ini mengalami udah mentok lah gitu, udah nggak bisa lagi, nggak tahu harus kemana, akhirnya beliau melakukan apa yang Allah perintahkan. Salah satunya adalah membaca sholawat sebanyak 100 kali setiap sholat wajib, setiap sholat fardu. Baru kemudian beliau menceritakan sama anaknya, dan apa yang terjadi, anaknya tanpa pikir panjang langsung bertanya berapa jumlah hutang ibunya dan kemudian langsung membayarkan. Siapa yang bisa menggerakkan hati anaknya? Allah lembutkan hati anaknya Mbak Saka, akhirnya bisa menjadi perantara buat Mbak Saka ya, menolong, bisa menjadi jalan rezeki buat Mbak Saka karena Allah lembutkan hatinya gitu. Tanpa bekerja kan Mbak Saka, tapi usahanya lewat ikhtiar jalur langit gitu. Jadi teman-teman, kalau yang saat ini memang lagi punya hutang terus nggak tahu bagaimana cara membayarnya, sudah berusaha misalnya kanan kiri, udah depan belakang udah dilakukan dan belum membuahkan hasil, coba deketin Allah gitu ya. Lakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Salah satunya adalah memperbanyak zikir. Salah satu zikir adalah dengan membaca sholawat. Sekian saja testimoni kali ini. Ini adalah testimoni pertama aku yang aku share di media sosial ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami masalah yang sama seperti Mbak Saka. Jangan putus asa, ada Allah, minta tolong sama Allah pasti bantu. Berdoa yang sungguh-sungguh ya, sampai yang benar-benar sungguh-sungguh gitu, kita mengharapkan pertolongan Allah. Dan semoga cerita dari Mbak Saka ini bisa menjadi amal jariah yang tadinya mungkin gak semangat hidup ya, karena terlilit hutang. Banyak kan teman-teman yang terlilit hutang, gak bisa bayar, terus jadi gak semangat hidup gitu. Mungkin dengan mendengar cerita dari Mbak Saka ini bisa terbuka jalan pikirannya, oh ternyata kalau kita ngandelin diri sendiri itu capek ya gitu. Kita harus melibatkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Oke, sekian dari testimoni kali ini. Semoga bisa teman-teman ambil baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.